Assalamualaikum Sobat Viz TV. Oke, pada video kali ini saya akan memberikan review dari performa. Kemarin kita sudah bahas Ryzen 5 3400G dengan Vega 11-nya. Jadi pakai APU atau internal graphic card-nya dari 3400G tersebut. Dalam video ini kalau misalkan sobat mau upgrade VGA-nya, jadi 3400G ini di-upgrade ditambah VGA eksternal yang saya contohkan di sini adalah 1660 Super dari Nvidia. Apakah performanya makin meningkat? Jadi nanti sobat bisa lihat perbandingannya secara dua video dengan sebelumnya ya. Dan di sini juga saya akan bandingkan dengan Ryzen 5600 yang seri 5000 yang terbaru ya. Jadi apakah perbandingannya jauh? Jadi di sini kita bisa lihat semua performanya dan nanti di akhir video akan saya berikan kesimpulannya. Yuk langsung aja kita simak videonya. Oke, kita mulai dari game Tomb Raider. Sayangnya saya punyanya game Tomb Raider yang lama ya, tapi setidaknya ini bisa jadi acuan. Dan ini saya lupa setting, mohon maaf karena V-Synchronnya ternyata masih on, belum saya matikan sehingga FPS-nya terlock di 75 Hz. Terus di sini masih menggunakan AMD Ryzen 5 3400G. Dan untuk VGA-nya di sini kita pakai GTX 1660 Super dari Zotac ya. Terus kemudian untuk sobat yang menanyakan spesifikasi dari PC saya itu ada di deskripsi video. Jadi sobat bisa lihat langsung ya. Terus kemudian dari game ini benar-benar nggak ada masalah sih ya. Ini lancar, nggak ada lag, nggak ada flicker. Jadi benar-benar mulus banget. Selanjutnya ini kita tes di AMD Ryzen 5 5600. Jadi sobat bisa lihat ya, FPS-nya ini tembus di atas 100 dan stabil pastinya ya. Karena game Tomb Raider mungkin termasuk ringan ya dengan spesifikasi yang kita bawakan. Jadi sobat bisa lihat ya, untuk FPS-nya benar-benar stay di atas 90 lah ya.
Untuk game kompetitif seperti Valorant, CSGO, terus kemudian PUBG dan lain-lain gitu ya, itu memang sangat banget sensitif terhadap FPS ya. Tapi Ryzen 5 3400 sebenarnya sudah cukup ya, karena sudah mendapatkan FPS di atas 100. Jadi ini benar-benar sudah stabil banget. Tapi kalau sobat menggunakan AMD Ryzen 5 5600 untuk game kompetitif ini, pasti FPS-nya banjir. Karena apa? Karena AMD Ryzen 5 5600 itu mempunyai L3 cache sebesar 16 MB. Terus kemudian untuk AMD Ryzen 5 yang 3400G itu hanya mempunyai 4 MB. Jadi itu sangat berpengaruh sekali untuk game-game model FPS seperti ini. Jadi kalau misalkan memang sobat adalah bagian dari yang hobi atau bahkan profesional ikut kompetisi, saya sarankan lebih baik menggunakan minimal ya AMD Ryzen 5 5600, karena jika menggunakan 8 core lebih pun itu tidak terbaca semua ya, karena tidak semua aplikasi atau game itu membaca semua core-nya. Jadi sebenarnya ini sudah lebih dari cukup ya, yaitu 6 core 12 thread. Oke sob, itu tadi videonya. Jadi kesimpulannya gimana? Nah, kesimpulannya ini ada beberapa ya. Jadi menurut saya bagi sobat yang pakai 3400G mau upgrade VGA card, ini menurut saya worth it ya. Karena kemarin kita sudah lihat yang 3400G dengan Vega 11, jika sobat adalah konten kreator yang main game sambil direkam, performanya itu benar-benar mepet banget di 30 fps. Jadi menurut saya kurang worth it, karena video atau game kita bisa lebih lancar dilihat
terlihat lebih smooth itu di 60 fps setidaknya ya. Nah, dengan tambahan 1660 Super di 3400G, nah ini benar-benar worth it banget karena kita bisa capai FPS-nya bahkan di atas 75 fps ya rata-rata dari game yang kita coba yang umum tadi ya. Terus jika sobat itu kan tadi 3400 ya, ke 5600. Terus jika sobat pingin upgrade lagi prosesornya nih, misalkan ada budget lebih gitu ya, terus pingin upgrade prosesornya ke 5600, karena yang 5600X itu jauh harganya ya, tapi performanya beda tipis menurut saya. Jadi ke 5600 aja misalkan. Menurut saya ini agak mubazir kalau misalkan monitor sobat masih 75 Hz seperti saya, karena FPS yang didapatkan itu rata-rata di atas 100 FPS semua gitu. Jadi minimal sobat beli monitor yang 100 Hz ke atas lah, atau 120, 144 gitu. Jadi bener-bener performanya itu kepake semua. Karena kalau misalkan sobat dapat 100 fps lebih, bahkan sampai 300 tadi ya, tapi monitor sobat masih 75 Hz, itu nggak ada bedanya, nggak ada rasanya gitu. Jadi terhambat gitu, bukan bottleneck ya, tapi nggak keluar semua gitu apa yang sobat dapatkan fps-nya yang ditampilkan di TV, ternyata ya cuma 75 fps sebenarnya gitu. Jadi mubazir aja. Terus oh iya, konten kreator ya. Tapi di sini bisa dibilang nggak mubazir juga jika sobat adalah seorang konten kreator yang memang banyak mengedit video, membuat video, terus diedit di Adobe Premiere terutama ya, karena untuk Nvidia itu support banget kalau misalkan ke Adobe Premiere kinerja lebih maksimal gitu. Itu cocok banget karena ngerendernya lebih ringan. Karena untuk Adobe Premiere ini butuh multi-core atau core-nya lebih banyak, karena kan ini core-nya 6 core yang 5600 ya, 6 core 12 thread. Jadi benar-benar ngebantu banget, ngeditnya cepet banget, dan mau banyak efek juga bebas, nggak berat. Karena di 3400 walaupun ditambah 1660 Super itu sekali kita menemui yang namanya crash, terus hang gitu, itu ada. Tapi selama saya pakai 5600 itu alhamdulillah sih sampai sekarang kita belum menemukan sesuatu yang bikin komputer kita ngerestart sendiri, blue screen dan lain-lain, karena mungkin ya core-nya jumlahnya lebih banyak, jadi lebih enteng ya. Siapa lagi ya? Oh iya. Dan yang terakhir, bagi sobat yang suka kompetisi game gitu, terutama game-game FPS seperti Valorant, terus PUBG, terus Counter Strike gitu ya, itu lebih disarankan ke 5600 karena memang FPS-nya beda jauh banget sampai 300, karena untuk game ini bener-bener butuh FPS banget. Dan pastinya untuk monitor sobat juga ya harus setidaknya ya 144 Hz ke atas lah ya. Bagus lagi kalau 240, karena emang untuk game kompetitif sangat-sangat butuh banget FPS. Oke, jadi itu dia kesimpulannya sobat, bagian dari kategori kebutuhan yang mana nih. Silahkan absen di kolom komentar ya. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Sampai jumpa kembali. Salam sobat Viz TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.